Ini di Kampung Batik Tengah, RT 4 RW 2, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur. Jadi Kampung Batik Tengah ini kan awalnya ya tempatnya ya kumuh, ya banjir, ya tempat untuk kebanyakan itu orang mengatakan ini kriminal ya, banyak kriminal ya, sampai ya image-image negatif di luar itu ya melekat di kampung ini. Banyak tempat-tempat kos, kemudian banyak yang istilahnya berlalang untuk mencari kesempatan, entah itu ada kendaraan atau penodongan untuk mahasiswa yang kos di sini. Kampung? Iya, di kos atau kos-kosan nih. Enggak ya termasuk kriminal apa itu lekat di sini dulu. Ya, kriminal apa aja ini? Itu yang orang warga sini berhenti belanja di warung situ dijambret. Jam? Jambret. Jam berapa? Jambret tasnya. Jam berapa itu kejadian? Sore jam 7. Bukan malam ya? Ya bukan malam. Padahal warga sini. Padahal warga sini? Ya. Pelakunya dari luar? Bukan di warung ini. Pelakunya warga sini? Bukan, pelakunya luar, tapi depan warung. Depan warung. Jadi image-image yang seperti itu harus kita kikis dengan kita membenahi. Maka sini itu kan ada motonya, Pak. Motonya apa? KPK. Pertama adalah kebersamaan, kemudian perubahan, dan yang ketiga adalah kepedulian. Nah, bisa seperti ini, bisa berubah seperti ini karena ada kebersamaan. Sehingga ada perubahan, paling tidak ya sedikit yang sifatnya itu fisiknya dulu. Kemudian setelah dibuat seperti ini, kalau sudah dirubah, terus apa? Ya kita harus peduli. Maka warga ini sampai sekarang ya peduli untuk merawat, untuk membantu, ya istilahnya ngapik-apik lah istilahnya handar bininya untuk kampung ini. Nah, tetapi kampung sini kan awalnya memang gotong royong. 1 tahun itu gotong royong, dari warga itu ada yang nyumbang cat, kalau tidak punya cat ya duit, kalau tidak punya duit tenaga. Itu kalau tidak tenaga ya doa. Ya soalnya dulu Pak Luwi kan mau ngelukis itu udah dapet itu terus diimpinin. Ngelukis yang mana? Ngelukis yang lorong itu. Oke, ya. Yang ini, cerita Kota Semarang. Kota Semarang itu. Gimana ceritanya, Pak? Terus Pak Luwi di mimpi kan, ya diceritain gitulah. Terus saya juga bilang, oh iya urung selamatan. Oh, sempat kemimpen gitu Pak Luwinya? Iya. Saya bilang mungkin belum selamatan, selamatan terus lancar semua. Terus setelah itu tiap bikin itu waktu relief itu juga selamatan ya, ala kadarnya enggak perlu mewah-mewah harus. Tapi kami buat dari warga Batik Tengah ini sepakat punya greget untuk mengupayakan supaya di Kampung Batik itu berubah, image-nya yang negatif menjadi yang baik. Dari warga ini sepakat untuk
gumbrigah untuk ya istilahnya memperbaiki kampung ini menjadi kampung yang bisa dinikmati dari warga sendiri, bisa menikmati kampungnya sendiri. Awalnya begitu. Yo jajal nggak wiki, terus kebetulan kan yang dibakar itu rumah kakek saya. Oh, yang waktu itu yang dulu dibakar itu? Iya, itu di Batik Sari sana itu. Dulu kan kakek saya kan asal tentara dikejar Jepang tuh masuknya ke kakek saya. Terus diintip sama tentara Jepang di atap BRI itu. Nah, begitu bakar, tapi itu baiknya juga yang warga itu yang punya rumah itu suruh keluar semua. Oh, itu baru dibakar. Masih kecil? Lu saya belum lahir. Belum lahir. Saya lahir 49. Itu kan 45 kejadiannya. Jepangnya dibantai. Ayo, Enggak, kita juga ceritain, ini kan gambar ini ada artinya, ini kan asal-usul kota Semarang terjadinya. Tapi kalau saya suruh nerangin ya juga enggak full, sebagian saya bisa. Tapi banyak yang kesini, Pak? Banyak. Dari mana? Dari mana-mana. Surabaya, dari Jawa Barat, Jawa Timur, sampai di luar negeri. Setelah 1 tahun kita ya sudah berupaya, ya namanya warganya sedikit Mas, memang rumahnya banyak tapi warganya sedikit karena ada satu keluarga yang bisa memiliki 3 rumah, ada yang 4 rumah, ada yang 2 rumah. Maka ya kalau terus-terusan istilahnya nyumbang ya ada keterbatasan. Nah maka kita ya istilahnya punya kerentek untuk mencari donatur. Maka kita mengajukan yang awalnya itu dari PLN Peduli untuk membantu ya fisik ya yang kita butuhkan itu, karena di sini untuk pelatihan batik maka dibantu peralatan batik. Nah itu 1 tahun. Kemudian itu tahun 2018. Ya kemudian 2019 kami juga ditawari malahan. Ditawari? Ya dari CSR dari bina dari Angkasa Pura. Dari salah satu orang itu kebetulan pimpinannya ke sini. Nah kemudian melalui kalau pada kita kalau untuk mengajukan bagaimana dan seterusnya akhirnya diberi istilahnya peluang untuk minta bantuan CSR. Akhirnya 1 tahun 2019 kemudian 2020 kemarin dikasih. Ya mudah-mudahan nanti lagi untuk pembenahan infrastrukturnya. Karena di sini itu konsepnya adalah 1 edukasi, kemudian ada lagi sejarah, kemudian seni dan budaya. Nah sekarang ada tambahan, ada urban farming, walaupun itu pertanian di tengah kota, tapi kita mengupayakan memaksimalkan walaupun itu tengah kota tapi bisa ada ketahanan pangan.
Sebetulnya sini itu kan mulai tahun 1945, kebetulan tanggal 17 Oktober itu sini dibakar, akhirnya vakum, tidak ada kegiatan membatik. Nah, mulai tahun 2006 itu Ibu Sinto, istri dari Bapak Sukawi, mantan Wali Kota Semarang, pada waktu itu mengadakan, ya istilahnya pelatihan, ada kampung batik tapi pengrajin batiknya tidak ada. Kan lucu gitu ya. Nah, akhirnya ada greget untuk diadakan dari warga sini untuk pelatihan membatik awalnya. Kebetulan di sini kan ada yang namanya Pak Hidung. Kebetulan ya dulu kontrak di Batik Widoarjo, kemudian dia juga memang pembatik ya, tapi tidak domisili di sini, tapi kontrak lah istilahnya. Tapi dia justru ya istilahnya mengupayakan supaya warga ini bisa jadi pengrajin batik lah istilahnya gitu. Awalnya kan yang tematik itu kan di warga Kampung Batik 1 RW kebetulan. Nah, kemudian di RW itu yang disasal tempatnya itu kan Kampung Batik Gedong dengan depan. Padahal itu kan sebenarnya 1 RW. Nah, kebetulan pada waktu itu kita ya pengen ada apa ya istilahnya tiang listrik karena gelap, bintang nggak boleh juga ya. Terus ada lagi tanaman nggak boleh, ya sudah kita terus terang ya ada iri, tapi iri positif, tidak iri negatif, iri positif. Kono iso kita harus bisa. Ya kita langsung dengan Pak Agus, ada yang warga sini, yang sekitarnya sini, wes ayo urunan cat. Kebetulan pada awalnya saya punya cat yang sisa-sisa tak cat di tembok-tembok batu itu. Akhirnya ya kok bagus ya. Terus akhirnya semua ikut bareng. Nah, di situ tonggaknya untuk memulai keguyuban sebetulnya. Ini konsepnya gini, karena di sini namanya Kampung Batik, kemudian syarat dengan sejarah, ada benang merahnya dengan pertempuran 5 Hari Semarang, ada sejarahnya dengan Semarang Lama lah, Semarang Lama bukan kata lama, Semarang Lama karena dengan buban-buban itu kan awalnya sebetulnya setelah di daerah Mugas. Nah, kemudian ya saya ya terus terang, wah langsung tercetus ini harusnya bertema ya, walaupun ini sana tematik tapi sini harus ada lukisan yang bertema. Temanya ya tentang kebudayaan, karena batik itu juga bagian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan tentang batik yang ada di tembok-tembok dari warga itu ada batik-batik yang paling tidak bisa menginspirasi kalau nanti ya mengingatkan lah itu, oh ini batik namanya batik ini, dan filosofinya seperti ini. Nah, terus tidak hanya sekedar mural batik toh, tapi ada sejarah batiknya. Ada sejarah tentang berdirinya Kota Semarang. Tidak hanya asal wah gambar apa, kan itu tidak ada cerita. Nah, kita yang dibutuhkan itu kan ada suatu cerita yang paling tidak orang itu ketika ada yang mungkin datang ke sini itu tahu tentang sesuatu yang bisa diperoleh atau apa ya, pengalaman atau cerita-cerita yang ada hubungannya dengan sejarah. Nah, ini di sini kan lukisan-lukisan atau mural-mural itu atau lukisan dinding itu memang bertema tentang sejarah dan budaya. Nah, ada sejarah batik Nusantara dengan relief sudah dibuat, kemudian ada sejarah tentang berdirinya Kota Semarang mulai abad 8 masih kekuasaan Mataram Hindu kuno, kemudian sampai perjalanan berdirinya Kota Semarang sampai di Kampung Batik. Kemudian di Indonesia itu sebetulnya ada
yang lukisan pertama sebetulnya, yang di gua-gua itu, di Gua Maros, itu hampir 44.000 tahun sebelum Masehi. Itu lebih awal daripada Mesir. Ini menjadi kebanggaan kita. Bahkan itu ada konsep, mungkin konsep membatik, ya. Tapi namanya bukan batik, tapi ada yang pewarnaan dengan penyemprotan dengan mulut, kemudian di situ ada cap tangan. Nah, itu kan tangan itu sebagai perintang gitu. Nah, sekarang kalau batik itu perintangnya apa? Malam. Itu kan, ini konsep-konsep yang kita angkat supaya orang-orang itu tahu bahwa ya edukasi tentang perbatikan lah istilahnya, proses membatik. Nah, itu di sini sudah dituangkan dengan sejarah batik Nusantara yang memang di situ ada tahap-tahap dari kota mana sampai di kota Semarang. Itu sudah diceritakan di relief itu. Gitu. Ada memang yang mengkonsep, kemudian warga itu kan ikut bareng-bareng, entah itu ngebloki warna atau mungkin nambahin istilahnya nambahin warna, ngeblok itulah istilahnya. Nah, disitulah kebersamaan, persatuan dengan warga di situ. Kalau dihubungkan dengan persatuan, keguyuban ya di situ. Ya walaupun di situ ya tetap ada konsep, yang ada yang menginisiasi untuk konsep, kemudian finishing tetap ada, tapi ini kan kami semua terlibat. Semua terlibat. Tentang berdirinya Kota Semarang, di situ ada judulnya Adeking Kutha Semarang. Mana lagi Pak, ada mulai lagi yang ada ceritanya? Oh, di yang pojok sana itu proses batik. Proses batik dari mulai pemilihan kain atau pemintalan istilahnya, benang, sampai nanti pengemplungan itu dipukuli, kemudian ada pencoletan ngemal atau mungkin memola istilahnya, memola, sampai nanti batik ke pelorotan, jadi sampai finish terakhir itu produksi istilahnya. Dari Pak Lurah, ya Pak Lurah itu menyatakan bahwa sini ada kampung wisata yang namanya Kampung Jadul. Kampung Jadul itu dari kata belanja dan dulan-dulan. Oh, bukan. Ya ada dua pengertian. Jadul itu dari zaman dulu karena ada hubungannya dengan sejarah. Tetapi juga jadul itu mempunyai makna belanja dan dulan-dulan, karena sini tempatnya untuk belanja batik, tapi juga dulan-dulan itu untuk edukasi, belajar batik, mungkin belajar tentang sejarah, tentang kebudayaan, tentang seni. Nah, itu kan ada dulan-dulan, tidak hanya sekedar dulan-dulan yang biasa, tapi ini dulan-dulan mempunyai makna untuk menimba ilmu pengetahuan. Ini tahun 2018 itu pernah ada lomba, kebetulan sini juara 3 ekonomi kreatif. Pelatihan-pelatihan atau mewadai komunitas-komunitas yang mau berkegiatan, ya memang kita wadahi lah istilahnya. Nah, bagi yang istilahnya untuk yang reuni ini kan kita sudah menyiapkan makanan khas-khasnya yang ada di kita, ya. Itu ada jamunya, jamu, kemudian ada jamu jun, ada wedang tahu, ada kopi. Ya, ini ada kopi leletnya itu. Ini makanan-makanan jajanan, ya, jajanan yang tempo dulu lah, ada getuk, ada gemblong, ada cenil, ya jajan pasar lah. Tapi makanan-makanan yang kita angkat itu yaitu nasi kliwung. Nah, itu menjadikan nanti bisa jadi ciri khas, biasanya ciri khas makanan Kota Semarang tempo dulu. Ya. Saya gimana nggak boleh makannya, atau gimana ini? Enggak, ini kan termasuk kampung, jadi makanannya seadanya, makanan tradisional. Kalau emang dia mau pesen ya
dipesenin yang getuk, terus apa itu, terus kalau minuman ya tradisional yang Semarang, khas Semarang, misalnya jamujun, wedang tahu. Tapi sering sih buat anu. Waktu itu istri saya kan bikin wedang serai. Terus Sandiaga Uno ngicipin terus itu yang dia bawa aqua botol itu 1,5 mineral itu dibuang, suruh ngisi wedang serai. Enggak, dulu sebelum pandemi itu foto aja ngantri. Foto di situ tuh ngantri, jajar di sini. Gantian begitu saya selesai masuk yang lain. Terus pada ngelesot gitu, padahal kan ya enggak bersih. Bersih kan? Enggak bersih gini kan, kalau pakaian bagus kan ya termasuk kotor. Itu pada ngelesot situ fotoku ini. Untuk yang apa tradisi-tradisi itu kan selain ada apa ya istilahnya tradisi yang setiap dijalankan itu, kalau sini misalnya surunan lah istilahnya, itu mesti ada lelean, ada kemudian kalau sini kan biasa ya kumpul-kumpul bareng, mangan-mangan bareng, ya mungkin ono doane ya itu tahun baru supaya nanti kedepannya jadi yang tahun yang berkah. Kemudian ya setelah tanggal 17 Agustus rutin itu mesti kita peringati untuk apa kemerdekaan itu wajib ya. Di sini mesti ya ada tirakatan, malamnya tirakatan. Kemudian tanggal tanggal 2 Oktober ini kan hari batik. Itu hari batik, itu mesti kita peringati, entah itu kegiatan batik atau apa, tapi ada kegiatannya. Kemudian tanggal 14 Oktober itu peringatan untuk pertempuran 5 Hari Semarang, kita ada arah-arahan, tapi itu prosesi warga untuk memperingati pertempuran 5 Hari Semarang. Nah, itu kebetulan di kampung sini kan dibakar. Mbak, pesan saya juga yang guyup. Misalnya kalau zaman dulu kan orang guyup rukun sak lawase. Jangan bosen. Guyup rukun sebentar udah congkrah lagi. Nek guyup rukun ya sak lawase. Ya. Kan itu ada prinsip ya, kalau mau memperbaiki daerah istilahnya, itu kalau memperbaiki nasional, perbaikilah dulu di daerah provinsi. Kalau mau memperbaiki provinsi, perbaikilah dulu daerah kota dan kabupaten. Sampai nanti kabupaten mau pingin baik, ya perbaiki dulu yang daerah kecamatan. Kalau mau memperbaiki kecamatan, kelurahan dulu. Kelurahan kalau pengen baik, ya daerah RW atau daerah yang di bawahnya kelurahan. Kalau pengen kelurahan mau baik, ya perbaiki dulu di daerah. Kalau RW ya kemudian bawahnya lagi RT. Kalau RT ya di keluarga. Nah itu salah satu kalau memperbaiki dari yang kecil dulu. Iya, dari diri sendiri. Nah itu yang paling yang paling dekat lah istilahnya untuk pengen memperbaiki, tidak serta-merta langsung perbaiki, tapi dari yang kecil dulu. Itu yang menjadikan harapan nanti kalau di kota Semarang itu
Kalau memang pengennya ya baik, ya perbaiki dulu yang terdekat. Ya, terutama dalam hati sendiri, ya dari diri sendiri. Ya, itu yang nanti menjadikan inspirasi, semangat, pengen opo toh kampungnya. Jangan kita hanya menerima, tapi apa yang harus kita sumbangkan kepada kampung. Ya itu.